di sini kan ada persoalan 7 tahun kasus dari petunjuk Karena jaksanya. 7 tahun itu, keadilan itu tidak boleh menemui jalan buntu. 7 tahun itu bukan jalan buntu, dibuntu-buntuin itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyoroti kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara lantaran kurang profesional menangani laporan Fitriah, korban penipuan dan penggelapan. Hinca Panjaitan menegaskan berkas perkara bolak-balik akibat egosentrisme penyidik dan jaksa penuntut umum, sebab kejahatan yang sempurna adalah keadilan yang ditunda-tunda. Kapolrestabes dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto ketika dikonfirmasi wartawan sejak 28 Mei 2025 hingga sekarang belum merespon tindak lanjut penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dialami Fitriah. Sementara Kapolda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan menyatakan penyidikan Polrestabes Medan masih melengkapi petunjuk ke Jari Medan. Sebelumnya putusan pra-peradilan menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Hakim PN Medan mengabulkan pra-peradilan untuk seluruhnya dan surat ketetapan tanggal 4 Oktober 2021 tidak sah serta menolak eksepsi Kapolrestabes Medan seluruhnya selaku termohon. Kepala Kejaksaan Negeri Medan melalui Kasipidum Denny Marinka mengaku berkas perkara sudah lama bergulir dan telah memberikan petunjuk ke penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Menurutnya, petunjuk hanya 1 kali dan apabila penyidik belum bisa memenuhi petunjuk, maka dilakukan koordinasi. Jika hasil koordinasi penyidik tidak dapat memenuhi, maka berkas dikembalikan untuk menentukan sikap. Lebih lanjut, penyidik Polrestabes Medan sudah bolak-balik melimpahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, tetapi berkas yang dikirim adalah hasil berita acara pemeriksaan atau BAP lama atau yang sudah dihentikan. Bahkan tim jaksa yang menangani kasus ini sampai 4 kali berganti, mulai dari Jaksa Evi Panggabean, Novalita, Putra, Sopian, dan Reza, hanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang baru, tetapi isi BAP tetap sama. Diketahui penyidik Polrestabes Medan telah menetapkan Suryani alias Lihui sebagai tersangka pada 27 Februari 2023, tetapi tidak ditahan. Mirisnya, penyidik berdalih saksi Sohliang Seng alias Aseng, selaku orang tua tersangka tidak bersedia memberikan kuasa, meminta bukti rekening koran untuk mengurai aliran rekening tersangka terhadap saksi. Kalau sudah bolak-balik, demi keadilan bagi masyarakat hentikan. KUHP yang akan datang nggak boleh lagi perkara bolak-balik. Kalau perkara bolak-balik itu egosentris dari si penyidik dan penuntut yang dikorbankan warga negara. Oke, kalau bolak-balik itu artinya nggak profesional juga kedua-duanya. Presidennya sama, undang-undangnya sama, KUHP-nya sama. Oke, pendidikannya sama, bolak-balik itu artinya ada yang nggak pas. Artinya di sini kan ada persoalan 7 tahun kasus dari petunjuk Karena jaksanya. 7 tahun itu, keadilan itu tidak boleh menemui jalan buntu. 7 tahun itu bukan jalan buntu, dibuntu-buntuin itu. Nah, jalan buntu artinya, apalagi dibuntu-buntuin, itu kejahatan. Ini kira-kira bahasanya, nanti kalau bisa komen. Justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda, apalagi ditunda-tunda, adalah kejahatan yang sempurna. Iya kok bisa diluruskan atau tidak? Bolak-balik. Pasti ada apa-apa yang macam saja. Luar biasa pada hari ini. Kasus penipuan dan penggelapan dialami korban Fitriah berawal pada tahun 2017 silam ketika Suryani alias Lihui menawarkan bisnis dengan iming-iming keuntungan. Meski sempat menolak, tetapi karena bujuk rayu, akhirnya korban menyerahkan kartu kredit. Tetapi tanpa seizin Fitriah, Suryani melakukan penarikan tunai di beberapa toko berbeda, mulai 20 juta rupiah, 15 juta, hingga 10 juta. Mengetahui tindakan Suryani, Fitriah meminta kartu kredit, tetapi Suryani malah meminta tambahan modal berupa perhiasan emas dan mainan liontin 25 gram, gelang tangan 20 gram, 2 rantai tangan, masing-masing seberat 30 gram dan 20 gram. Hingga akhirnya sampai tahun 2018, Fitriah menagih modal dan keuntungan bisnis, tetapi Suryani justru mengulur waktu dan tidak menepati janji sama sekali.
Apalagi Suryani mengalihkan uang tunai milik Fitria ke rekening Soh Liang Seng. Lalu Suryani dilaporkan ke Polrestabes Medan pada tahun 2019, tetapi hingga kini belum tuntas. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.